Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pembahasan kita tentang agama Islam hari ini adalah tentang tingkatan ibadah. Kita semua maklum bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah kepadaku. Allah berfirman seperti itu. Artinya manusia itu diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah. Dalam pembahasan tentang ibadah kali ini yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama adalah perbedaan antara taat dan maksiat. Yang kedua, larangan bergantung pada amal. Dan yang ketiga, kelompok amal manusia. 3 macam judul atau subjudul yang ada pada kali ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perbedaan antara taat dan maksiat. Apa itu taat dan apa itu maksiat? Taat dan maksiat kedua-duanya adalah berkaitan dengan amal, dengan perbuatan manusia. Karena yang dinilai oleh Allah adalah perbuatan itu. Sesuatu yang masih terdetak dalam hati itu belum dinilai oleh Allah kecuali kebaikan. Seseorang yang berniat melakukan kebaikan walaupun itu belum diaplikasikan dalam dirinya, belum dilakukan, maka sudah dinilai oleh Allah dengan satu kebaikan. Kemudian kebaikan itu akan dilipat gandakan ketika kebaikan itu telah dilaksanakan oleh orang tersebut. Karenanya Islam tidak menilai sesuatu buruk itu sebelum keburukan itu dilakukan, tetapi menilai kebaikan walaupun kebaikan itu belum dilakukan. Karenanya taat dan maksiat berkaitan dengan perbuatan. Taat dinyatakan taat ketika dia sudah memasang niat dalam hati untuk melakukan taat, dan maksiat belum dinilai maksiat walaupun sudah diniatkan di dalam hati ketika belum dilakukan. Jadi ini sangat menguntungkan bagi manusia bahwasanya seorang yang taat baru niat sudah dinilai kebaikan. Seorang yang bermaksiat baru niat belum dinilai dengan kemaksiatan. Karenanya taat dan maksiat ini kaitannya adalah dengan amal. At-ta'alluqu bil amali, yaitu berkaitan dengan amal. Apa itu yang dimaksud dengan taat itu? Yang dimaksud dengan taat adalah al-amalu harakatul jismi awil qalbi fa in taharraka bima yuwafiqu syari'ata yusamma ta'atan. Yang disebut dengan taat itu adalah amal, karena amal itu adalah gerakan jiwa, gerakan badan, gerakan tubuh kita, atau gerakan hati. Jadi amal itu adalah gerakan badan atau gerakan hati. Kalau hati dan badan itu bergerak yang sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat, maka namanya taat. Maka taat itu adalah perbuatan yang berkaitan dengan amal, perbuatan yang berkaitan dengan kelakuan manusia ketika kelakuannya itu tidak bertentangan dengan syariat. Apa contohnya? Umpamanya begini, seseorang dalam hati ketika memiliki uang, kemudian ia ingin sedekah. Begitu niat sedekah, niatnya saja itu sudah dinilai oleh Allah dengan kebaikan. Baru niat. Begitu diaplikasikan, niat itu dilakukan, maka ia pun memperoleh
pahala dari sedekah itu. Apa pahala dari sedekah itu? Yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Baru berniat memperoleh kebaikan satu, tapi begitu diaplikasikan sedekah itu, maka Allah memberikan kebaikan kepada orang itu. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu kamatsali habbatin, itu seperti satu biji. Ketika satu biji itu ditebar, maka ambatat sab'a sanabila, tumbuh satu biji itu tumbuh menjadi sebuah pohon, dan sebuah pohon tadi kemudian memiliki cabang jumlahnya 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap satu cabang itu memiliki 100 buah. Dari menanam satu biji, tumbuh sebuah batang. Batang memiliki 7 cabang, setiap cabang memiliki 100 buah. Sekarang berapa buahnya? Tentu saja buahnya adalah 100 kali 7. Karena satu cabang buahnya 100, cabangnya ada 7, maka 100 kali 7 menjadi 700. Maka orang yang sedekah, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu sama dengan menanam satu, kemudian tumbuh menjadi satu buah pohon. Pohon punya 7 cabang, maka satu yang dinafkahkan tadi akan ia peroleh berlipat ganda menjadi 700. Belum lagi wallahu yudha'ifu liman yasha. Belum lagi Allah akan melipat gandakan apa yang ia berikan kepada orang yang dikehendaki. Artinya ketika orang itu dikehendaki, maka ia akan memperoleh sesuatu yang lebih daripada 700 itu tadi. Dari asalnya adalah 100. Maksudnya adalah asalnya 1. Maka ketika seseorang bersedekah 1 rupiah, maka Allah akan kembalikan kepadanya menjadi 700 rupiah. Dia ketika sedekah 1.000 rupiah, maka Allah akan kembalikan menjadi 700.000 rupiah. Maka ketika seseorang sedekah 10.000 rupiah, Allah akan kembalikan menjadi bukan 700.000 tapi 7 juta. Allah akan kembalikan kepada orang itu, karena 10.000 dikali 700.000, maka hasilnya akan menjadi lebih banyak lagi. Jadi ketika seseorang bersedekah dengan sesuatu, maka Allah akan lipat gandakan sesuatu itu, nilainya 700 kali lipat dan bahkan bisa lebih dari itu. Ini satu contoh. Ketika baru niat sedekah saja, maka dikasih pahala kebaikan oleh Allah itu adalah 1. Tetapi ketika sudah diaplikasikan, betul-betul dilaksanakan sedekah itu, maka Allah akan berikan 700 kali lipat dari apa yang ia berikan itu. Ini contoh harokatul amal atau harokatul jism atau harokatul qalbi. Contoh gerakan amal atau gerakan badan atau gerakan hati. Jadi amal itu semuanya adalah berasal dari badan dan hati. Ketika badan dan hati ini bergerak, hati ini mengatakan sesuatu, maka badan bergerak, maka gerakan itulah akan menjadi amal. Dan ketika itu selaras dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat, maka dia akan menjadi namanya taat. Maka perbuatan taat adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat. Intinya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dan tidak bertentangan dengan syariat, dengan ketentuan-ketentuan Allah, maka orang itu dinamakan melakukan taat. Seperti itu tadi, seperti bersedekah. Atau umpamanya
Ada orang yang lagi di jalan kemudian ternyata dia perlu tumpangan. Ketika ditumpangi dan ia menolongnya itu lillahi ta'ala karena Allah, maka menolong orang yang seperti itu di jalan mengantarnya sampai ke tempat tujuan itu adalah disebut dengan nilai ketaatan. Maka nilai ketaatan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun kebaikan itu hanya seberat zarrah, sebiji atom, seberat molekul, maka Allah akan perlihatkan perbuatan baiknya itu dan nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang tukang ojek ketika dia melaksanakan pekerjaannya, ia lakukan lillahi ta'ala karena menafkahi keluarga, memberi nafkah kepada keluarga itu hukumnya adalah wajib dan itu diperintahkan oleh Allah. Maka ketika dia menjalankan kerjaannya sebagai tukang ojek dan dia melakukan itu karena Allah, maka yang kelihatannya seperti tidak beribadah menjadi nilainya ibadah. Dan ketika dia tidak bertentangan dengan syariat tukang ojeknya itu, maka dia termasuk melakukan amalan taat. Umpamanya apa? Umpamanya ngojek dari Broni ke Tehok, upahnya adalah 25.000. Kemudian dibayar oleh orang itu 25.000. Maka ini disebut dengan amalan taat karena sesuai dengan kesepakatan. Tetapi ketika tukang ojek mengatakan saat ditanya berapa bang dari Broni ini ke Tehok, dijawab 15.000. Begitu sampai di tempat, lalu ia minta 25.000. Yang seperti ini bertentangan dengan syariat. Karena apa? Kesepakatannya adalah 15.000 bukan 25.000. Maka yang seperti itu tidak disebut dengan amalan taat. Itu namanya amalan maksiat. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka namanya itu adalah bertentangan dengan syariat, namanya maksiat. Tidak bertentangan dengan syariat atau sejalan dengan syariat, namanya amalan taat. Yang kedua adalah maksiat. Apa itu maksiat? Maksiat itu juga ada kaitannya dengan amal. At-ta'alluqu bil amali, berkaitan dengan amal. Kapan suatu amal itu dikatakan maksiat? Al-amalu harakatul jismi awil qalbi. Amal itu adalah gerakan badan atau gerakan hati. Wa in taharraka bima yukhalifu syari'ata yusamma maksiatan. Kalau gerakan hati yang diaplikasikan oleh badan tadi itu bertentangan dengan syariat, maka namanya maksiat. Apapun yang dilakukan oleh hati ini ketika bertentangan dengan syariat, maka itu namanya adalah maksiat. Tetapi ingat, kalau hati saja yang berbuat tapi belum dilakukan oleh badan, tubuh kita belum melakukan sesuatu, maka itu belum dinilai maksiat, belum dinilai keburukan. Tetapi kalau sudah dilakukan oleh badan kita, maka akan menjadi keburukan atau menjadi kemaksiatan. Sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan syariat Allah, maka itulah yang disebut dengan maksiat. Seumpama begini, nah nanti malam aku pengen berjudi. Di dalam hati sudah niat itu, mau berjudi, udah dipasang niat itu. Tetapi akhirnya karena ada satu dan lain hal, tidak jadi dia berjudi, maka itu belum dinilai berjudi dan dia belum mendapatkan pahala atau belum mendapatkan dosanya berjudi. Kenapa? Dia belum melakukan berjudi walaupun hatinya sudah niat berjudi. Karena hatinya sudah niat untuk berjudi tetapi belum dilaksanakan oleh tubuhnya, maka itu tidak dinilai dengan keburukan. Akan dinilai dengan keburukan apabila telah dilakukan
dengan perbuatan. Inilah nikmatnya dan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang belum melakukan ketaatan, baru niat sudah dinilai kebaikan 1. Orang berniat maksiat belum dilakukan maksiat itu, Allah belum memberi nilai apa-apa kepadanya. Tetapi kalau sudah dilakukan ketaatan itu, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Seumpama sedekah tadi dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Tetapi ketika seseorang maksiat, maka baru dia dinilai dengan dosa maksiat. Seperti berjudi tadi. Ketika dia baru berniat, dia tidak dinilai sebagai seorang yang berjudi. Tetapi kalau sudah dilakukan, maka ia sudah dinilai sebagai orang yang berjudi. Dan itu akan mendapat pahala dosanya, bukan pahala dosa, akan mendapat dosanya, akan mendapat iqabnya, akan mendapat hukumannya. Inilah perbedaan antara taat dan maksiat, yaitu taat adalah gerakan hati, gerakan jiwa, gerakan badan yang bertentangan dengan syariat. Bukan bertentangan, yang bersejalan dengan syariat. Gerakan hati, gerakan jiwa, gerakan badan yang selaras dengan syariat namanya taat. Dan maksiat itu adalah gerakan hati, gerakan badan, gerakan jiwa yang bertentangan dengan syariat. Begitu bertentangan ia lakukan, maka itu namanya maksiat. Begitu bertentangan dia tidak lakukan, berarti dia tidak maksiat. Begitu sejalan dengan syariat ia lakukan, berarti dia melakukan taat. Kalau yang dilakukan sejalan dengan syariat namanya taat, yang bertentangan dengan syariat itu namanya maksiat. Baik, berikutnya pembahasan kita adalah larangan bergantung pada amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kita untuk bergantung kepada amal. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad SAW semuanya pasti masuk ke dalam surga. Kuncinya adalah iman. Ketika dia punya iman, maka imannya inilah yang akan menghantarkan dia ke dalam surga. Maka kunci surga itu adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah kunci surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya mengimani bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Seberapa banyak pun dia beramal, kalau tidak ada iman maka amalnya akan tertolak. Oleh karena itu di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan innalladzina amanu wa amilus solihati. Jadi amanu wa amilus solihati, iman dan beramal soleh, kedua-duanya itu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pemisahan antara iman dan amal soleh. Ketika seorang beriman harus beramal soleh. Ketika orang beramal soleh harus dibarengi dengan iman. Ketika iman dan amal soleh itu bersatu padu, maka itulah yang akan menjadikan amal kita yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat ikhlas. Tetapi kita tidak boleh bergantung kepada amal itu. Lalu apa tanda-tanda orang yang bergantung kepada amal itu? Min alamatil i'timadi alal amali nuksanur rajai inda wujudiz zalali. Salah satu tanda orang yang bergantung kepada amal adalah berkurangnya pengharapan ketika terjadinya kemaksiatan. Dia tergelincir terhadap maksiat. Orang yang tergelincir terhadap maksiat kemudian berhenti ibadah, berarti orang itu adalah bergantung kepada amal. Lalu bagaimana ketika seseorang itu agar tidak bergantung kepada amal? Ya jangan sampai kita melakukan seperti itu. Jadi ketika seseorang yang
bergantung kepada amal itu ciri-cirinya adalah banyak amal dia dekat. Kemudian ketika jatuh kepada maksiat, dia kemudian terus jauh kepada Allah. Yang seperti itu tidak boleh. Begitu banyak amal dia merasa dekat, begitu tergelincir kepada kemaksiatan dia merasa jauh. Yang seperti itu tanda-tanda orang yang bergantung kepada amal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ketika kita banyak amal, jangan kita merasa dekat. Justru kita merasa jauh dari Allah sehingga kita harus mendekat. Begitu seterusnya. Ketika kita mendekat kepada Allah dengan cara beramal itu, beramal, sholat, puasa, mengeluarkan sedekah, kemudian berperilaku baik, senyum kepada orang, itu kita terus merasa kurang. Akhirnya kebaikan itu terus ditambah. Maka pada saat itu, ketika kita melakukan merasa dekat kepada Allah seperti itu, maka kedekatan itu bukan sesuatu yang kita pegang. Tetapi kedekatan kepada Allah itu sesuatu kenikmatan yang harus kita rasakan untuk mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika jatuh kepada maksiat, jangan langsung berhenti semua itu. Begitu jatuh maksiat, berhenti sholat. Salah yang seperti itu. Ini berarti orang yang bergantung kepada amal. Merasa dekatnya kepada Allah itu adalah pada saat dia banyak amal. Begitu dia tergelincir lalu jauh dari Allah, nggak boleh seperti itu. Allah tidak boleh dibentengi atau dibatasi dengan banyaknya amal, lalu dibentengi jauh dengan maksiat. Maka orang yang maksiat itu kalau jauh dari Allah, lalu kapan mau bertaubat? Tidak bisa dia bertaubat kalau semakin jauh kepada Allah. Oleh karena itu, tanda-tanda orang yang bergantung kepada amal adalah kurangnya pengharapan kepada Allah ketika terjadi kemaksiatan. Artinya pada saat maksiat dia harus tetap bergantung kepada Allah. Pada saat dia dekat harus juga tetap bergantung kepada Allah. Ketika seseorang saat dia banyak amal, saat dia bermaksiat, lalu kedua-duanya masih tetap bergantung kepada Allah, masih banyak berharap kepada Allah, maka orang yang seperti itu tidak dikatakan bergantung kepada amal, tapi bergantung kepada Allah. Oleh karena itu, bergantung kepada amal itu dilarang. Bergantung kepada amal sama dengan itu mensekutukan Allah. Harusnya gimana? Harusnya bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada amal. Walaupun kita boleh mengandalkan amal, tapi kita tidak boleh bergantung kepada amal. Karena antara amal dan Allah itu sangat berbeda. Yang menjadikan amal adalah Allah, maka lebih tinggi lagi adalah Allah. Oleh karena itu jangan bergantung kepada amal, tapi bergantunglah kepada Allah. Pada saat maksiat orang yang bergantung kepada Allah, maka dia masih banyak pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang diharapkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang masuk ke dalam surga bukan karena banyaknya amal. Tidak ada orang banyak amal kemudian jaminan masuk surga, tidak ada. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, la yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi. Qalu, para sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayyataghammadaniyallahu bi rahmatihi. Ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, la yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi, kalian tidak ada yang bisa masuk surga itu karena amalnya. Qalu, lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau demikian juga wahai Rasulullah? Qala, lalu Rasulullah sampaikan, wala ana, demikian juga aku, illa ayataghammadaniyallahu bi rahmatihi, kecuali Allah melimpahkan rahmanya kepadaku. Artinya seseorang masuk ke dalam surga itu adalah karena rahmatnya, bukan karena amalnya. Oleh karena itu jangan bergantung kepada amal, bergantunglah kepada Allah agar Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Selanjutnya, ketika seseorang telah beramal, maka amal manusia itu akan menjadi beberapa kelompok. Kelompok amal manusia
Yang pertama, ada orang itu beramal karena takut kepada Allah. Al-awwalu, yang pertama, ayyaf ala dzalika khaufan minallahi ta'ala. Yang pertama adalah ia melakukan amal itu, melakukan ibadah itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhi ibadatul abid, yang seperti ini namanya adalah ibadahnya seorang hamba. Ada orang sholatnya karena takut kepada Allah. Kalau nggak sholat dimasukkan ke dalam neraka. Ada orang puasanya karena takut kepada Allah. Kalau nggak puasa dimasukkan ke dalam neraka. Ada orang yang zakatnya karena takut kepada Allah. Kalau tidak zakat dimasukkan dalam neraka. Kalau ada orang yang melakukan ibadah seperti ini, ibadahnya karena takut kepada Allah seperti ini, namanya wahadi ibadatul abid, inilah ibadahnya seorang hamba. Nah, ini tingkatan yang pertama. Wasani, yang kedua, ayyaf ala dzalika li talabil jannati wathawabi wahadi ibadatut tujjar. Yang kedua, ia lakukan sholat bukan karena takut kepada Allah, tidak takut karena Allah sama sekali, tidak. Ia lakukan itu karena ia minta surga, minta pahala. Ia puasanya bukan karena takut kepada Allah, kalau tidak puasa masuk neraka, tidak. Ia lakukan puasa itu karena minta surga, minta pahala. Ia melakukan sodakohnya dilakukan bukan karena takut kepada Allah, kalau nggak sodakoh masuk neraka, tidak. Yang ia lakukan adalah ia sodakoh itu karena minta surga, minta pahala. Kalau ada orang yang melakukan ibadah seperti ini, ibadahnya karena minta surga kepada Allah, minta pahala kepada Allah, apa nggak boleh minta surga, minta pahala seperti itu kalau kita beribadah? Ibadah minta kepada Allah surga, ibadah minta kepada Allah pahala, apa nggak boleh? Boleh. Allah sendiri telah menawarkan kepada kita manusia, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratun tunjikum min adzabin alim. Hai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu pada suatu perdagangan yang perdagangan itu, bisnis itu, untungnya adalah sangat besar, yaitu selamat dari siksa yang sangat pedih. Artinya Allah mengajak kita untuk untung-untungan. Karena itu kita ibadah minta untung itu juga boleh, yaitu minta surga, minta pahala juga boleh. Kalau ada orang yang ibadahnya melakukan sholat, puasa, dan seterusnya minta surga, minta pahala, ini wahadi ibadatut tujjar, ini tingkatan ibadahnya adalah tingkatan ibadah seorang pedagang. Di mana-mana pedagang kalau mau dagang dia pasti mau cari untung, tidak ada pedagang mau cari rugi. Demikian juga Allah menawarkan perdagangan yang ujungnya adalah keuntungan, selamat dari siksa yang sangat pedih. Ketika Imam Ghazali ditanya tentang hal ini, ibadah yang bagus itu ibadah yang takut kepada Allah atau ibadah yang minta surga, minta pahala? Lalu beliau menyampaikan, al-ibadatu ma'ar rojai afdalu. Seorang yang beribadah yang disertai dengan pengharapan minta surga, minta pahala, umpamanya seperti itu, maka ini lebih baik. Beliau menyampaikan, li'annar roja'a yurisul mahabbah, karena orang yang beribadah yang disertai dengan pengharapan seperti itu, ujung-ujung dari ibadahnya adalah cinta kepada Allah. Sementara itu kalau orang ibadah karena takut kepada Allah, wal khaufu yurisul kunud, takut itu akan mewariskan putus asa. Maka putus asa ini tidak enak. Maka yang lebih bagus seseorang beribadah itu adalah ketika dia beribadah itu punya pengharapan kepada Allah, maka akan muncul mahabbah kepada Allah. Wasalis, yang ketiga, ayyaf ala dzalika hayaan minallahi ta'ala wa ta'diyatan li haqqil ubudiyati wa ta'diyatan li syukri. Ibadah yang ketiga ini bukan karena takut kepada neraka Allah, tidak. Minta surga, minta pahala juga tidak. Dia puasa bukan karena takut kepada Allah, minta surga, minta pahala juga tidak. Dia sholat bukan karena takut kepada neraka Allah, tidak. Minta surga, minta pahala juga tidak. Begitu seterusnya, semua dilakukan itu bukan karena takut, bukan karena minta surga, minta pahala, tidak. Karena yang memiliki neraka, yang memiliki surga, yang memiliki pahala itu semuanya Allah.
Maka yang ketiga ini yang dicari bukan yang dimiliki, tetapi yang memiliki. Masya Allah. Ini yang ketiga ini lebih tinggi lagi. Yang dicari yang memiliki. Oleh karena itu, ayyaf ala dzalika hayaan minallahi ta'ala. Ia lakukan ibadahnya semuanya itu karena malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Sudah dikasih nikmat, kok nggak mau mendekat kepada yang memberi nikmat? Malu dia. Sudah dikasih sehat, kok tidak mau mendekat kepada yang memberikan nikmat sehat? Malu dia kepada Allah. Dan demikian juga watak diatan lihaqil ubudiyati. Dia tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Dia sadar itu diciptakan manusia, diciptakan jin, itu tujuannya adalah untuk menyembah kepada Allah. Allah menciptakan manusia, dia merasa dirinya sebagai manusia, dan dia diciptakan itu tujuannya untuk apa? Dia sadar itu, maka ia pun melakukan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, ibadahnya itu karena ada perintah Allah, bukan karena ada neraka, bukan karena ada surga. Wa ta'diyatan lisyukri, dan ibadahnya itu juga merupakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa diberi banyak nikmat lalu ia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelompok amal manusia. Ada yang tingkatan ibadatul abid, tingkatan seorang hamba. Ada yang tingkatan ibadatul tujar, tingkatan seorang pedagang. Ada yang ketiga ini adalah ibadatul ahrar, tingkatan orang yang bebas, artinya orang yang tidak butuh dengan apa yang Allah ciptakan, tetapi ia butuhnya adalah kepada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.